Oke. Jadi santai aja Pak, sambil ngopi juga boleh. Oke, Jadi, baik, jadi Pak. Bapak ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan? Oke. Untuk pertama mungkin pertanyaan ketika ini, Pak. Ketika interview kan suka Mm-mm. ditanya alasan kenapa berhenti dari perusahaan sebelumnya. Dan yang kedua ditanya tentang kisaran gaji itu jawabannya kita gimana ya, Pak? Wah, Bapak udah lihat barusan saya upload video soal pertanyaannya Bapak nggak yang soal gaji gitu. Jadi setelah ini Bapak Kebetulan. nggak apa-apa, nanti saya nggak saya cuma bercanda Pak. Saya maksud saya barusan banget gitu upload, nanti Bapak cek ya. Tapi tetap saya jelaskan di sini. Saya jawab satu-satu. Oke, Pak. Terkait dengan kalau ditanya kenapa resign dari perusahaan yang sebelumnya. Nah, Ya. secara umum kita tuh harus menyadari bahwa kalau ditanya alasan resign, satu, ya, jangan merendahkan diri sendiri. Dua, jangan merendahkan perusahaan, ya mantan perusahaan itu beserta isinya tentunya. Yang ketiga, sampaikanlah kontribusi kita selama kita ada di sana. Nah, tiga hal ini dibungkus dengan yang namanya kejujuran, gitu. Jadi harus jujur, jangan merendahkan diri sendiri, jangan menjelekkan perusahaan sebelumnya, dan kita sampaikan kontribusi kita selama ada di sana. Memang nggak ada masalah Pak. Misalkan memang ditanya, misalkan jangan malu ya Pak. Nanti kita cek dulu alasan berhentinya apa. Kalau memang Bapak mencari kesempatan yang baru untuk berkembang, ya nggak masalah, silahkan sampaikan itu. Kalau misalkan bahkan mohon maaf kita kena pemutusan hubungan kerja kayak gitu, sampaikan saja nggak masalah. Atau misalkan, loh ini kenapa berakhir padahal periodenya masih singkat. Bapak juga menyampaikan, mungkin Bapak kerjanya bukan sistem belum pegawai tetap atau kontrak, mungkin ini berdasarkan project gitu Pak. Boleh silahkan disampaikan gitu. Jadi sampaikan misalkan alasan berhenti dari perusahaan sebelumnya adalah karena, sampaikan saja gitu. Kontrak kerja saya berdasarkan project dan project ini sudah dilakukan untuk tahap pertama selama 6 bulan saja. Sehingga setelah 6 bulan nanti untuk masuk ke fase selanjutnya tinggal menunggu kabar. Nah, di tengah menunggu kabar ini karena saya belum pasti tahu kapan akan dipanggil kembali, sehingga saya akan menggunakan kesempatan yang ada untuk mencari pekerjaan yang memberikan saya kesempatan lebih untuk mengembangkan dan menunjukkan apa yang sudah saya pelajari dari pengalaman pendidikan saya. Namun selama 6 bulan kemarin saya sudah memberikan kontribusi di antara lain ini gitu. Contohnya gitu kalau mau jawab misalkan. Jadi kita Oke, harus oke, baik, ingat Pak. dulu, kita harus jujur gitu. Jujur. Nah, menyampaikan jujur apa adanya yang asal ngomong gitu, mohon maaf ya. Jujur itu bagus, Pak, betul. Tapi kita Ya. harus sadar bahwa namanya interview itu jujur saja tidak cukup. Kita harus pakai bahasa yang menjual. Nah, menjual ini artinya tidak hanya menyampaikan secara jujur saja, namun tadi apa yang bisa kita jual, kontribusi kita selama ada di sana, dan akhirnya kita punya keahlian, kemampuan atau pengetahuan apa gitu ya. Selama kita belajar atau bekerja di sana, apa yang udah kita pelajari juga gitu. Jadi ingat 4 poin tadi ya Pak. Harus jujur, jangan merendahkan diri sendiri, jangan merendahkan perusahaan sebelumnya, dan sampaikan kontribusi kita selama ada di sana. Kontribusi ini bisa menjadi tugas dan tanggung jawab besarnya, jadi tunjukkan besarnya. Saya udah handle sekian ribu orang, handle sekian case, menjual sekian pieces, bertemu sekian ratus orang, melakukan ini itu gitu. Dan prestasi-prestasi yang ada di sana tentunya. Itu, silakan sampaikan itu. Nah, nanti di sesi detail kita akan simulasi dengan pertanyaan yang sama gitu. Tapi secara umum itu dulu ya Pak ya, yang harus kita pahami gitu ya Pak, terkait pertanyaan Oke, baik. alasan keluar dari perusahaan sebelumnya. Yang kedua adalah pertanyaan terkait dengan gaji. Ya walaupun di video yang baru saja saya upload sudah ada, nanti mohon dicek ulang lagi Bentar. barangkali yang sekarang saya Oke. sampaikan ada yang terlewat. Ada 5 poin yang bisa Bapak pertimbangkan terkait dengan nego gaji sebelum menyebutkan angkanya. Jadi Bapak harus riset dulu terkait 5 hal ini. Yang pertama, ya silahkan Bapak tentukan, saya sering menyebutnya itu adalah nominal apa ya namanya, nominal syukur lah gitu. Jadi nominal kepuasan minimum gitu, nominal kebutuhan minimumnya Bapak. Oke lanjut, jadi gitu ya Pak. Yang pertama adalah nominal kepuasannya Bapak. Intinya itu adalah Bapak harus bisa menyebut kepada diri sendiri, saya itu minimum tuh sebulan butuh nominal berapa sih gitu.
Jadi Bapak coba gak usah bayangin apapun, coba bayangkan saya tuh sebulan biar bisa hidup tuh butuh uang berapa gitu. Jadi nominal minimum gitu. Coba Bapak iseng aja hitung dulu, terus oh minimum tuh saya butuh sekian juta gitu. Angka minimum ini butuh Bapak definisikan ya. Jadi kalau nggak ada angka minimumnya nanti nggak puas-puas Pak. Nanti nego gaji tuh ada kemungkinan ya segini kurang nggak mau, segini mau nggak, gini nggak mau. Ternyata yang nego selanjutnya lebih rendah. Ya tahu gitu ambil yang dulu. Nah kayak gitu. Jadi nggak selesai-selesai nanti Pak. Jadi Bapak harus menemukan angka minimum angka syukur ya. Kalau secara secara agamanya gitu, angka syukur Bapak harus bisa menemukan angka minimumnya berapa. Yang nomor dua, silahkan riset terkait dengan UMK atau UMR yang berlaku di di perusahaan itu ya gitu. Biar apa, biar Bapak kalau misalkan nyebut nama, nyebut angka, namanya juga nego kan nggak mungkin nego Bapak langsung banting ke bawah gitu kan ya Pak ya gitu. Minimal nominalnya ya masuklah di rentang tersebut, dan syukur kalau bisa lebih tinggi gitu. Silahkan riset itu sebagai bahan pertimbangan yang nomor dua ya. Yang ketiga, riset soal apa, riset soal harga pasar posisinya Bapak ngelamar sebagai seorang apa, misalkan mekanik gitu kan. Silakan browsing gitu, berapa Bapak ngelamar sebagai teller bank, berapa Bapak ngelamar sebagai apa, browsing. Banyak sekali sumber-sumber yang tapi difilter juga ya Pak ya, ada yang valid ada yang enggak, ada yang sumbernya itu kayak skala gaji, itu skala gaji di luar negeri bukan di sini gitu. Kita riset dulu, riset nggak harus lewat internet juga, tanya teman juga bisa, tanya orang siapa-siapa bisa. Di internet banyak sekali orang-orang yang sudah menyediakan informasi bahwa kalau mau kerja di sini untuk level awal tuh berapa dan lain-lain gitu ya kan. Itu adalah riset harga pasar. Banyak juga kok sumber-sumbernya yang valid-valid gitu ya Pak ya. Itu ya, saya ulang lagi ya. Jadi satu, sebutkan angka yang dibutuhkan sehari-hari, angka syukurnya minimumnya Bapak itu berapa ya. Kemudian yang kedua itu terkait dengan riset untuk harga apa namanya UMK UMR. Terus habis itu yang ketiga riset harga pasar gitu. Nah, yang keempat adalah Bapak bisa mempertimbangkan terkait dengan gaji terakhir atau gaji tertinggi terakhir kalau Bapak sudah memiliki pengalaman pekerjaan gitu. Harapannya kan ya minimum sama atau meningkat lah berapa persen gitu kan ya. Pasti biasanya orang akan mencari ke situ kan. Jadi ini kan termasuk poin atau komponen yang bisa dipertimbangkan gitu Pak. Gitu. Jadi itu adalah yang nomor 4. Apalagi satu lagi yang nomor 5. Nah, yang nomor 5 adalah silahkan Bapak riset terkait dengan struktur pengupahan gitu. Gitu. Jadi Bapak browsing, pahami dulu terkait dengan struktur dan komponen upah gitu. Sebenarnya nominal sekian tuh komponennya gimana, strukturnya tuh gitu dan lain-lain lah. Maksudnya tuh apa gitu. Nggak harus tahu secara detail ya, nggak usah kan Bapak bukan bagian HR atau bagian payroll-nya itu yang aturan itulah gitu ibaratnya. Jadi Bapak minimal tahu dulu gitu. Kenapa kok 5 hal ini Bapak harus pertimbangkan? Karena nanti kelima hal ini kan yang akan menjadi bahan pertimbangan gitu. Ya harapan saya sih minimum sekian. Kalau UMK UMR masuklah, harganya di sekitar sekian ya, ini masih kisaran seginilah gitu. Jadi kalau misalkan Bapak sudah menyebutkan angka, itu bukan angka asal nembak, ternyata disetujui padahal dari sehari-hari ternyata nggak cukup, atau Bapak nggak berkenan, atau yang lain-lain gitu. Ingat ya Pak, ini sifatnya bahan pertimbangan untuk gaji. Gaji itu beda sama benefit, karena masih ada benefit-benefit yang lain. Jadi misalkan nyebut angka, tahu oh ini kalau berdasarkan ini masuk sih, ini masuk, tapi berdasarkan ini kok nggak masuk ya gitu. Nah kalau semuanya masuk ya bagus Pak, tapi kalau ada yang masuk ada yang enggak gitu ya dari pertimbangan tadi, ya kita harus pertimbangan yang lain. Jangan menganggap bahwa gaji itu adalah apa, keuntungan kita dalam tanda kutip, hak kita yang diserahkan satu-satunya gitu kan. Masih banyak benefit lain, kemungkinan promosi, kemungkinan tumbuh, kemungkinan adanya pelatihan, adanya akses untuk ya macam-macam ya, mengembangkan kemampuan ini itu, menggunakan alat ini itu. Nah anggaplah itu sebagai gaji yang diubah bentuk, bukan dalam bentuk uang tapi dalam bentuk experience gitu ya kan. Kan kalau ada kesempatan tumbuh, ada kesempatan ini itu, kalau tanggung jawab diberikan tumbuh, jabatan tumbuh, gaji kan ngikut pasti kayak gitu. Nggak ada yang gajinya tetap akhirnya gitu kan. Nah ini akhirnya yang bisa dijadikan pertimbangan Bapak sebelum nanti menentukan. Nah Bapak sekarang berhak kok menentukan sebenarnya gajinya tuh di rentang berapa. Nanti kalau di interview gitu ya, silahkan sampaikan gaji tersebut dalam bentuk rentang.
Dan Bapak Oh, boleh menyampaikan bahwa ini sifatnya masih bisa dinegosiasi gitu. Saya open untuk negosiasi, saya masih open untuk negosiasi karena saya tetap saya tetap menghargai struktur gaji dan pengupahan yang sudah diaplikasikan oleh perusahaan ini gitu. Atau Bapak juga menyampaikan saya berapa, kemudian jadi yang Bapak sampaikan itu satu sifatnya rentang, berapa sampai berapa. Yang kedua Bapak sampaikan pertimbangannya itu apa. Bapak menyampaikan, saya menyampaikan sekian karena berdasarkan apa, pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman Bapak gitu. Dan yang ketiga sifatnya masih negotiable, masih bisa dinegosiasi gitu. Misalkan Bapak menyampaikannya, baik terima kasih untuk kesempatannya, saya berdasarkan pengalaman magang, pendidikan, dan pengetahuan saya terkait bidang ini, saya ingin mengajukan gaji antara sekian sampai dengan sekian, di mana sifatnya masih bisa didiskusikan gitu. Saya open untuk diskusi untuk nominal tersebut gitu. Boleh nyampein kayak gitu nggak masalah. Jadi sifatnya rentang. Nah rentang ini ya ibaratnya Bapak harus siap dengan kalau masalah nggak disetujui gitu. Jadi yang paling bawah ini diturunin lagi gitu. Ya kan? Nah, mungkin kalau bisa yang paling bawah ini berdasarkan kebutuhan bulanannya Bapak yang tadi saya bilang dinaikin dikit gitu, boleh gitu. Strategi-strategi aja gitu. Tapi Bapak akan berfokus pada ya tadi, berikan kami alasan kenapa Bapak layak dibayar segitu. Jadi lebih dari sekedar saya ingin mengajukan segitu gitu. Berdasarkan pengalaman saya di bidang ini, saya menjabat sebagai ini dan pengetahuan saya itu saya ingin mengajukan gaji antara sekian sampai sekian. Silahkan sampaikan gitu. nah, gimana kalau kita belum mempunyai pengalaman yang bagus di bidang pekerjaan yang kita lamar, Pak? Itu, Oke, apakah bisa kita tapi lanjutkan? ya nggak apa-apa. Kalau memang ada kesempatan, jadi negosiasi gaji itu silahkan disampaikan kalau ditanya, kalau diminta. Oke. Nah, nanti kalau misalkan akhirnya kita menyampaikan ada kesempatan tersebut, tapi pengalaman kita masih minim, ya nggak apa-apa. Kita sampaikan saja sebagaimana mestinya. Gitu. Berdasarkan pengalaman atau walaupun fresh grade nih, saya fresh grade gitu. Sampaikan saja gitu. Berdasarkan pengalaman saya di dalam periode kuliah, dari pengalaman kuliah, magang maupun training yang saya lalui gitu. Saya ingin mengajukan gaji antara sekian sampai dengan sekian, di mana sifatnya masih bisa dinegosiasi. Oke, baik, Pak. Gitu. Ingat ya Pak, gaji sama hak itu kan beda ya. Gaji sama benefit Iya. itu kan beda ya. Hak gaji itu cuma salah satunya aja. Jadi kalau gajinya sesuai angkanya Bapak mau, tapi ini itu nggak di cover, ini itu nggak dikasih ya sama aja gitu. Silahkan nanti Oke, baik, Pak. dipelajari dulu aja. Oh. Apalagi yang bisa kita diskusikan Pak? Untuk sekarang saya cuman itu aja sih, Pak. Kedua pertanyaan itu. Oke, berarti Bapak udah Soalnya beberapa soalnya yang paling muncul saat interview kedua itu sih, Pak. beberapa kali muncul ya Pak ya. Iya, Pak. Kalau misalkan Bapak setelah gini, tahapan yang Bapak sudah lalui kan interview ini. Nah, setelah menjalani interview tahap ini udah ada hasilnya belum, Pak? Atau masih menunggu ini? Masih kebanyakan masih menunggu, Pak. Oke, masih menunggu. Nanti silahkan kalau ada yang di periodenya sekitar udah 2 mingguan, Bapak berhak untuk follow up ya, menanyakan Oke. itu. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Redi Ardiansyah yang pada tanggal katakanlah 1 Oktober 2022 telah mengikuti proses rekrutmen tahap interview HR di PT ini sebagai ini. Mohon informasi untuk update proses rekrutmennya bagaimana ya Pak? Kelanjutan proses rekrutmennya bagaimana ya Pak? Gitu. Terserah mau lewat chat boleh, mau lewat email boleh gitu. Intinya kita berhak untuk follow up gitu daripada menunggu saja. Tapi ya tetap sebelum Bapak tanda tangan kontrak, Bapak tetap harus lanjut ngelamar-lamar kerja gitu ya. Oke, baik, Pak. Oke. Ada lagi Pak mungkin yang sifatnya general lagi yang Bapak masih bingung? Paling itu aja ya, lebih ke interview saja ya Pak ya. Iya, paling ke arah itu aja sih sebenarnya, Pak. Ya, mungkin pesan terakhir dari saya Pak ya, namanya interview itu dia akan Iya. komunikasi menyampaikan informasi. Jadi Bapak silahkan berlatih untuk terbiasa ya, melakukan tanya jawab, menanyakan hal-hal yang ibaratnya menjadi satu rangkaian proses interview tersebut. Bapak harus menyiapkan banyak hal memang karena unsur komunikasi banyak, tapi minimum Bapak menyiapkan lebih itu dari sisi materinya
sama kemampuan komunikasinya. Materinya ini Bapak minimum harus belajar 4 hal. Pertama, pelajari pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Boleh dari channel saya, boleh dari YouTube saya, ada playlist tuh ya, playlist tes interview. Familiar saja di situ. Atau mungkin dari sumber-sumber lain yang ibaratnya, oh ada pertanyaan semacam ini. Nah, Bapak silahkan pelajari, jangan dihafal jawabannya apa, tapi pahami. Kalau ada pertanyaan ini, kenapa itu ditanyain? Apa yang boleh yang disampaikan? Apa yang nggak boleh disampaikan? Gimana cara jawabnya gitu. Silahkan itu dilatih untuk setiap pertanyaan semacam itu, Pak. Oke. Kemudian yang nomor 2, riset soal, jangan riset dulu deh, baca ulang CV. Pastikan setiap yang Bapak tulis di CV Bapak kuasai gitu ya. Oke. Yang nomor 3, Bapak silahkan riset soal perusahaan gitu, perusahaan yang manggil Bapak, silahkan riset melalui website maupun melalui official sosial medianya kayak gitu. Dan yang terakhir adalah materi yang berkaitan dengan yang posisi yang dilamar, entah itu pengetahuan yang harus Bapak miliki, ya keterampilan menggunakan hardware atau software untuk posisi itu gitu, atau hal-hal lain gitu. Ini dari sisi kesiapan materi. Yang kedua dari sisi kesiapan teknik komunikasi. Komunikasi itu ada 2, ada yang verbal dan non verbal. Nah, silahkan Bapak latih kemampuan verbalnya gitu dengan role play. Entah role play-nya ngomong sendiri, direkam, ada partner atau siapapun gitu. Akhirnya Bapak tahu gitu bagaimana cara berkomunikasi, mengkomunikasikan 4 hal ini gitu ya. Secara lisan. Entah itu lewat telepon, entah itu lewat video call, entah itu walk in ketemu langsung gitu. Nah, harapannya dengan 2 hal ini gitu ya, kita bisa menghadapi proses interview itu dengan lebih bagus gitu. Itu ya Pak Raidi ya, sementara ya dari saya. Sekarang kita masuk ke sesi yang Oke, detail baik ya. Pak. Terima kasih atas sarannya Pak. Oke, sip.